Hai Gen Z, apa benar Gen Z itu generasi yang rapuh? Rapuh seperti apa? Seperti stroberi. Gen Z itu katanya generasi yang mudah stres, generasi yang susah juga, susah berhemat rasanya. Jangan khawatir teman-teman, adik-adikku, para generasi muda Gen Z, terus semangat. Untuk itu, di kehidupan ini, what you see is what you get. Untuk itu, lihat yang baik-baik. Ya, karena itulah yang akan memperbaiki kehidupan Anda. Dengarkan yang baik-baik juga. Dan juga katakan yang baik-baik. Karena itu akan yang membimbing jalan pikiran Anda untuk menapaki kehidupan lebih baik. Untuk itu, ikuti channel yang baik ini, karena kita akan melihat yang baik-baik, berbicara baik-baik tentang bagaimana Gen Z menapaki kehidupannya di masa depan. Jangan kemana-mana, ikutin terus channel Legacy House bersama Bang Anto, Legacy Boys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabat Legacy Boy dimanapun Anda berada. Senantiasa Bang Anto selalu mendoakan teman-teman selalu dalam keadaan kesehatan, bahagia, keberkahan selalu. Para orang tua, generasi baby boomers, generasi X seperti saya. Sekarang kita punya anak-anak yang sudah generasi milenial dan bahkan generasi Z. Bagaimana kita harus mengarahkan generasi-generasi muda kita ini tetap berpacu dengan semangat menapaki kehidupan ini. Kehidupan ini begitu indah untuk dijalani dengan ya hanya bermalas-malasan, generasi rebahan katanya. Kasihan betul generasi muda kita. Generasi yang dibilang generasi alay, generasi sandwich, generasi strawberry. Dulu saya ingat waktu di perusahaan, teman-teman sering mengeluh-elukan, wah generasi milenial ini generasi yang hebat, wah potensinya luar biasa, generasi yang cerdas, wah generasi yang bisa berbuat lebih cepat daripada kita. Lah iyalah, anak-anak muda namanya juga. Di mana-mana yang namanya anak muda selalu begitu. Saya bilang generasi milenial itu ya saat ini dia hebat. Nanti saatnya akan datang dia akan tua juga seperti kita. Bahkan dulu saya sering guyon gini, saya dulu milenial juga di zaman saya seperti itu. Ya kalau sekarang generasi milenial itu wah sangat cepat menguasai komputer. Wah cepat sekali dalam melakukan analisa, pemikirannya lebih berkembang jauh. Ya wajar saja. Ilmu ini semakin berkembang, bacaan mereka semakin banyak, fasilitas mereka juga semakin banyak. Mereka hebat, iya, tapi kita juga orang yang menciptakan orang hebat itu, seperti itu. Bukan maksud tidak mau mengalah, maksud saya begini, bahwa setiap generasi itu ada hebatnya dan ada juga yang tidak hebatnya. Orang-orangnya, orang-orang yang hidup di dalam generasi itu. Tetap saja ada di setiap generasi itu. Mau dari generasi zaman Majapahit pun kan tidak semuanya ngetop di zaman generasi Majapahit. Yang ngetop siapa? Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Yang lainnya mana? Kan nggak terdengar juga. Zaman sebelum itu kita mengenal Galileo, Galilei, kita mendengar Neil Armstrong, kita dengar juga Thomas Alva Edison, kita dengar juga Albert Einstein. Itu kan orang-orang hebat. Begitu kan. Apakah mereka kehebatan mereka dikalahkan oleh kaum milenial? Enggak juga. Saya bilang sunatullah itu bahwa Tuhan itu memang sudah menciptakan generasi-generasi itu seperti itu. Di setiap generasi itu pasti ada yang menonjolnya. Pasti ada yang menonjolnya.
Nah, yang membuat dia menonjolnya apa? Pasti sama nanti, pasti sama gitu ya, setiap generasi. Nah, kalau dulu generasi milenial itu dielu-elukan dengan kehebatannya, tapi kasihan dengan generasi Z saat ini. Generasi Z ini justru yang selalu dibicarakan adalah negatifnya. Generasi Z itu yang boros, boros dia. Nah, tidak bisa berhemat sehingga nanti masa tuanya akan ya lebih menyedihkan. Generasi miskin disebut seperti itu. Browsing lah Anda tentang generasi Z itu. Banyak yang negatif apa ya, membuat statement-statement seperti itu. Generasi Z juga generasi yang mudah stres katanya seperti itu. Padahal dari zaman dulu ya banyak juga orang-orang stres gitu. Nah, kemudian generasi Z itu generasi yang rapuh seperti strawberry seperti itu. Tapi kalau Anda lihat ke pasar, pasar pagi, pasar tradisional, itu banyak anak-anak yang masih sekolah, masih SMP, SMA, wah membanting tulang dia. Jadi tukang angkut, tukang ini, wah menawarkan jasa. Mereka sigap mencari rezekinya. Tangguh ini mereka nanti anak-anak ini. Nah, jadi yang disebut yang rapuh itu yang mana? Ya ada porsinya. Generasi Z nanti yang daya juangnya kuat juga ada porsinya. Yang masih semangat untuk membantu orang tuanya juga ada seperti. Tapi banyak juga generasi-generasi Z yang punya papa ai gitu loh. Kalau yang punya papa ai, iya dia baring-baring aja, rebahan aja, nggak usah cari duit, kan papa ai udah punya duit gitu loh. Wah, nanti kalau ada kesulitan tanya papa ai, kan seperti itu. Baik teman-teman, sahabat Legacy Boys dimanapun Anda berada, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang berpendapat apapun tentang Anda Gen Z, ya, tentang apapun Gen Z, mari kita bahas apa sebetulnya yang terjadi di Gen Z ini. Karena gini, setiap generasi itu pasti diciptakan oleh generasi sebelumnya kan. Kalau ada generasi strawberry, ya pasti ada bapak yang strawberry. Kalau ada generasi alay, pasti ada orang tua-tua yang alay juga, yang membuatkan dia seperti itu. Nah, kebiasaan, kesalahan pertama dari orang tua itu adalah, nah, cukup bapak kamu yang susah, cukup orang tua kamu yang menderita, kamu sekarang nggak usah menderita, seperti itu. Saya pernah ke suatu desa, betapa saya terperangah melihat bahwa anak-anak sekolah di sana pun sekarang sudah ramai pakai motor listrik itu sudah sangat menjamur gitu. Dibandingkan zaman saya yang sekolah harus jalan kaki gitu. Sehingga apa? Daya tahan, daya juang itu yang semakin berkurang. Apalagi di perkotaan dengan segala fasilitas dan lain-lainnya. Nah, mungkin ini juga yang menyebabkan generasi Z ini sekarang mendapat stempel, wah, generasi yang rapuh, generasi yang tidak kuat, nggak tahan banting, tidak tahan uji seperti itu. Apa iya? Seperti itu. Jadi saya ingin mengulangi lagi bahwa setiap generasi itu pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya. Ya, seperti itu. Kita tidak perlu terheran-heran, wah mengeluh-elukan generasi ini lebih. Ingat, bangsa ini pun dimerdekakan oleh para pemuda gitu loh. Yang namanya pemuda itu pasti ada keunggulan-keunggulan tersendiri seperti itu. Tapi pemuda zaman dulu apa nggak ada yang pemalas? Ya ada juga ya gitu kan. Banyak juga kan generasi-generasi muda yang makan dari uangnya Belanda menjadi pengkhianat, kan ada juga seperti itu. Nah, bangsa yang menjadikan pemuda-pemuda pencundang ya ada juga. Sampai sekarang ada. Jadi yang mau menempuh jalur fight menjadi jalur yang mencari rezeki yang halal ada, mencari rezeki yang tidak benar ya ada juga. Tergantung Anda pilihan, hidup ini pilihan, seperti itu. Jadi tanpa mengurangi saya rasa hormat bagi teman-teman yang mempunyai pendapat apapun tentang generasi Z, bagi saya adalah generasi juga masih
punya potensi. Mari kita lihat misalnya. Gen Z, who are you? Siapa diri Anda? Kan? Di tengah banyak isu negatif, Gen Z juga membuat stigma yang positif bahwa Gen Z itu katanya memiliki keterampilan teknologi yang kuat. Ya wajar saja. Ya wajar saja. Sekarang teknologi memang semakin maju. Berkembang pesat, ya beda. Seperti itu. Ya tidak usah disamakan. Kalau anak muda sekarang ini jauh lebih hebat dari zaman kita, ya wajar-wajar saja gitu. Jadi bukan suatu kehebatan juga. Bahasa saya sudah dulunya begitu. Ya. Bahkan apakah semua Gen Z begitu? Enggak juga. Ada juga Gen Z yang gaptek gitu loh. Kan gitu. Kemudian disebutkan Gen Z ini mempunyai keprihatinan lingkungan yang tinggi. Nah, seperti itu ya, berdasarkan data-data yang berita-berita ya, saya simpulkan ada beberapa pendapat seperti itu. Kemudian Gen Z juga mempunyai sisi positif, semangat untuk mempengaruhi perubahan sosial. Nah, itu suatu yang bagus kan? Tapi apa iya? Pasti ada. Tapi apa ini hanya dimiliki oleh Gen Z? Tidak juga. Tidak juga. Udah biasa sebenarnya dari zaman dulu juga ada yang berlaku seperti ini, seperti itu. Nah, oke. Selain dari sisi positif itu, sebetulnya Gen Z ini menghadapi tantangan seperti apa? Kita nanti akan membuatkan supaya peta jalan untuk mengatur, untuk memiliki strategi bagaimana Gen Z ini memenangkan persaingan di zaman mereka. Gen Z ini menghadapi tantangan yang pertama adalah kesenjangan ekonomi yang semakin lama semakin lebar. Kita merasakan dong gitu kan. Zaman saya dulu dolar 2000. Sekarang dolar 16.000, perbandingan itu saja ya. Kemudian perubahan iklim zaman sekarang ini, waduh, kita nggak bisa lagi menyebut wah ini bulan-bulan musim hujan, wah ini bulan-bulan musim panas. Apa bedanya? Bedanya terhadap dampak ekonomi, ya akan berdampak terhadap ekonomi. Musim tanam pun akan berpengaruh. Jadi iklim itu berubahnya terhadap ekonomi, dan ekonomi nanti berangkat kepada kesejahteraan dan segala macam. Ini yang dihadapi Gen Z. Dulunya ada, tapi tidak sehebat sekarang ini loh dampaknya, kan betul-betul perubahannya semakin dalam. Nah, kemudian tantangan masa depan bagi Gen Z adalah ketidakpastian pekerjaan. Tiga ini. Walaupun sebetulnya ini dulu juga ada. Tetapi sekarang, waduh, semakin jelas, semakin nampak, dan semakin membuat gelisah. Ketidakpastian pekerjaan. Nah, dari tiga tantangan masa depan ini, kalau kita lihat dari stigma-stigma negatif atau berita-berita negatif terhadap Gen Z ini, mana yang paling mengganggu secara emosional dan perilaku bagi Gen Z? Yang mana? Ternyata adalah ketidakpastian pekerjaan. Nah, ketidakpastian pekerjaan inilah yang berakibat kepada kecemasan yang dialami oleh Gen Z. Bagaimana tidak? Oh, sudah sekolah dari TK, sebelum TK ada daycare-nya, masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, kuliah, mau dari D1, D2, D3, S1, S2. Begitu selesai sekolah mau ngapain? Emang ilmunya mau disimpan aja di kepala apa? Kan ilmunya harus dimanfaatkan, harus digunakan. Di mana menggunakannya? Ya harus di dunia kerja. Dunia kerjanya di mana?
ya sesuai profesi yang diminati lah. Atau mau jadi guru, mau jadi dosen, mau masuk tentara, mau masuk polisi, mau jadi pengusaha, boleh. Atau mau kerja di perusahaan-perusahaan. Maunya kan begitu. Tetapi akhirnya apa? Mereka cemas. Karena apa? Loh, tidak semudah itu untuk kerja saat ini. Lapangan kerja terbatas gitu loh. Kalaupun ada lapangan kerjanya, lapangan kerja yang kita sebut kemarin dengan bubble gum employee. Buat apa kuliah mahal-mahal untuk sekolah tinggi-tinggi kalau hanya untuk menjadi bubble gum employee saja gitu loh. Nah, ini kan membuat mereka akan cemas. Akhirnya apa? Mereka stres. Stres kan? Memikirkan ini, belum lagi biaya sekolah yang begitu lama. Aduh, dari zaman SMP, SMA aja sekolahnya udah lama sekali. Dari pagi sampai sore baru pulang. PR-nya numpuk-numpuk. Aduh, nggak sempat lagi mereka membantu orang tuanya. Mereka tidak bersosialisasi lagi sama teman-temannya seperti itu. Nah, kemudian karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan penghasilan, maka ketidakamanan finansial ini pun dialami oleh generasi-generasi milenial, generasi Z. Kekhawatiran-kekhawatiran itu. Ini pun sebetulnya dialami juga oleh generasi-generasi milenial. Tapi dampaknya, jurangnya ini semakin besar. Karena apa? Ya kebutuhannya semakin meningkat mereka. Zaman dulu, di zaman generasi X lah ya seperti kan, mereka punya penghasilan, punya gaji, kan tidak mikirin handphone, tidak mikirin gonta-ganti handphone. Zaman sekarang anak-anak muda baru bisa kerja dapat penghasilan udah mikir gonta-ganti handphone gitu. Nongkrong sana, nongkrong sini, kafe, wah habis uangnya. Makanya disebut generasi Z itu generasi yang boros gitu loh di berita-berita medsos ini kita dapatkan seperti itu. Kemudian Gen Z juga mempunyai persoalan dengan percaya diri, dengan motivasi diri yang rendah. Kenapa punya percaya diri rendah? Kenapa punya motivasi diri rendah? Ya saya bilang tadi. Orang tuanya yang menciptakan seperti itu. Sebentar-sebentar anaknya punya kelemahan dibantu. Coba Anda periksa deh generasi-generasi Z ya. Mulai dari sekolah deh. Sekolah punya PR. Saya tanya deh, sebagian besar orang tua, kalau dia punya PR di rumah yang ngerjain tugasnya siapa? Apa? Punya prakarya dulu ya, punya PR apa? Pekerjaan tangan ya. Oleh gurunya disuruh buat keterampilan apa, kan biasa begitu. Coba cek masing-masing, yang ngerjain siapa? Mereka yang ngerjain. Yakin mereka yang ngerjain? Hah? Saya lihat sendiri itu keponakan-keponakan saya. Kalau pulang sekolah males ngerjain PR-nya, akhirnya siapa? Ibunya yang ngerjain PR-nya. Nanti ada tugas kelompok katanya. Waduh, tugas kelompok buat apa? Aduh, zaman begini, era begini, tugas kelompoknya buat apa? Buat mainan atau buat alat-alat kebersihan? Sama dengan zaman saya dulu. Zaman udah canggih begini. Nah, ini yang membuat percaya diri dan rendah diri yang menjadi rendah. Oh, kalau begitu Gen Z dengan masalah utamanya kan seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ingat ya, setiap kehidupan itu pasti punya tantangan, pasti punya halangan, pasti punya rintangan. Siapa yang bisa memenangkannya itu adalah orang-orang yang memang gigih untuk memperjuangkannya, seperti itu. Ya, kita tidak bicara generasi-generasi yang mempunyai privilege kehidupannya karena orang tuanya kaya raya,
karena orang tuanya pejabat, karena orang tuanya ilmu tunjuknya kuat. Ilmu tunjuk kuat tahu nggak Anda? Bisa nunjuk yang lain, nunduk gitu loh. Seperti itu ya. Kan tidak seperti itu. Tapi yakinlah juga Anda itu. Banyak orang-orang yang dulunya anak orang yang nggak mampu, anak orang-orang yang susah, bisa menjadi besar. Banyak. Ini saya tulis juga di buku saya, Do It to Do It. Memulai hal-hal kecil untuk menjadi orang yang besar. Bagaimana kisah orang membesarkan Amazon. Bagaimana dulu Apple bisa besar. Bagaimana si petinju George Foreman dari anak miskin jadi petinju besar. Nah, anak-anak muda suka baca nggak yang begini-begini? Ini kan bisa memotivasi kehidupan Anda sebetulnya. Nah, sekarang tugas kita. Tugas kita, para orang tua, para guru, para dosen adalah bagaimana kita membantu Gen Z ini supaya dia bisa mempunyai strategi untuk memenangkan persaingannya. Kenapa harus bersaing? Iya, harus bersaing. Karena negara kita belum bisa memberikan semuanya. Contoh, pengangguran kita kan hampir 7 juta lebih. Emang pemerintah bisa nyiapin lapangan kerja sebanyak itu? Kalau kita cari-cari, browsing-browsing informasi, lapangan kerja yang terbuka luas di tahun 2024 itu seperti apa? Pekerjaan yang berteknologi tinggi. Atau pekerjaan yang humanis. Yang hubungannya dengan pelayanan servis kepada manusia, perawat, seperti itu. Ya. Kemudian ya dokter ya oke masih dan segala macam, financial advisor masih dibutuhkan. Tapi yang lebih terbuka luas adalah dengan teknologi yang semakin maju, dengan AI yang semakin maju seperti itu. Itu lagi tenaga-tenaga banyak diserap. Nah untuk itu Gen Z juga harus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja masa depan. Nah, bagaimana Gen Z akan bisa mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja masa depan kalau sekolahan, ilmu-ilmu yang dipelajari, metode belajarnya masih sama seperti zaman-zaman dahulu. Orang sudah bicara tenaga AI. Orang sudah bicara dunia kripto. Lah sekolah bicara apa? Bagaimana untuk meng-create uangnya yang diajarin di sekolah? Sampai ke kampus belajar apa? Udah nyiapin belum? Artinya memang harus selaras kita ini menyiapkan itu. Ayo deh, berubah dong. Sesuaikan. Bagaimana nih Pak Menteri? Mas Menteri yang ngurusin pendidikan, masih sibuk dengan kurikulum terus ya. Aduh, dunia sudah kemana, Bu guru masih ngajarin yang lama-lama gitu kan. Ya kasihan saja, ya seperti itu. Bahwa kita semua harus berubah, menyesuaikan masa depan kita berpikirnya. Kalau saat ini sudah ada AI, metaverse, kemudian nanti berkembang lagi. Nah, generasi-generasi muda kita ini nanti jadi zaman dia 10-15 tahun lagi. Kan paling tidak kan sudah harus disiapkan. Dengan teknologi, dengan pemahaman, dengan pengembangan ilmu dan keterampilan untuk generasi dia nanti. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, dari sisi karakter. Dari sisi kedua karakter, perilaku, anak-anak muda sebetulnya bukan dari zaman sekarang saja. Fleksibel. Anda jangan kaku. Ya, tidak bisa kita kaku. Kita tidak kaku. Wah, saya harus seperti ini. Saya harus seperti ini. Saya tidak bisa seperti ini. Anak muda itu kan cenderung egonya tinggi loh.
Saya maunya ini. Saya maunya ini. Kenapa dia begitu? Karena dari kecil, apapun yang dimauin, diikutin oleh orang tuanya. Membuat anak tidak fleksibel. Artinya ketika dia nuntut, biasa diberi. Hingga dia diberi. Sehingga dia mempunyai pemikiran, wah saya strike begini, saya strike begini, seperti itu. Optimisme, boleh optimisme seperti itu. Tetapi kalau keras kepala dengan apa mau kita sendiri, Anda nggak akan bisa menyesuaikan dengan perubahan. Maka kita harus fleksibel. Era VUCA itu udah kita lewatin, udah kita lalui. Nanti setelah ini berubahnya semakin cepat, semakin cepat. Teknologi juga akan berubah semakin cepat. Nanti banyak pekerjaan yang akan hilang seperti itu. Tapi jangan takut. Sehebat-hebatnya pekerjaan yang banyak yang akan hilang, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang pasti tidak akan hilang. Nah, pekerjaan kasar ternyata itu tidak akan pernah hilang. Misalnya tukang bangunan gitu. Buruh bangunan itu, teknologi berkembang, industri berkembang, kemajuan pesat, yang masih perlu orang kan yang bangun gedung itu kan. Tapi apa iya Anda yang sudah sekolah sedemikian rupa terseleksi secara alami dan terpaksa bekerja di sektor itu? Ya nggak apa-apa juga kalau upahnya tinggi. Tapi kan tidak. Upahnya pasti kalah dengan yang lain-lain seperti itu. Nah, yang lainnya adalah adaptif. Adaptif itu terhadap perubahan. Jadi betul-betul sikap ini diperlukan di dalam setiap generasi supaya dia bisa memenangkan persaingan. Nah, untuk itu kembali Gen Z, what you see is what you get. Nah, untuk itu jangan terlampau dihabiskan waktu Anda untuk membaca statement-statement negatif tentang generasi Z. Yang males lah, yang rapuh lah, yang boros lah, dan segala macam itu. Lihatlah yang positif-positif tentang Anda, seperti itu. Anda generasi muda, sepanjang sejarah, mana ada generasi muda yang tidak membangun negerinya, seperti itu ya. Untuk itu, kita menasihatkan kepada Anda, teruslah semangat, memacu diri Anda untuk memenangkan di setiap etapa kehidupan yang akan Anda lalui. Karena generasi Z itu, saya menyebutnya generasi zebra cross. Zebra cross apa? Generasi yang tinggal nyebrang gitu loh. Nyebrang itu artinya jalannya udah disiapkan. Jalannya itu udah disiapkan, udah jelas. Zebra cross itu kan arahnya sudah ditentukan, luas jalannya sudah ditentukan, sarannya sudah ditentukan. Itulah Gen Z. Seberangnya nanti seperti apa? Anda yang akan melaluinya. Generasi sebelumnya sudah menyiapkan itu. Nah, artinya Gen Z itu sudah begitu banyak kemudahan yang disiapkan oleh generasi-generasi sebelumnya, sehingga Anda akan lebih mudah harusnya menapaki kehidupan ini. Mengapa menjadi di stigma bahwa kehidupan Anda akan tidak lebih baik seperti itu? Satu hal, karakter Anda harus dibangun menjadi tetap menjadi semangat juang 45 yang tidak akan pernah pudar di dalam hati kita. Demikian sahabat lagi semua dimanapun Anda berada, semoga hal ini menginspirasi teman-teman Gen Z sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.